Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan kita sampai di bulan suci Ramadan di tahun 1441 Hijriah khususnya. Alhamdulillah ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang anak, son. Ya. Anak ini sangat rentan sekali bagi kita. Kenapa sih? Contoh ya. Tidak setiap manusia, tidak setiap orang akan memiliki anak. Tapi setiap orang pasti pernah jadi anak. Maka dari itu sangat penting sekali bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Jangan sampai hubungan kita dengan orang tua kita pecah. Atau mungkin sampai terjadi nauzubillah yang sering kita dengar di berita, anak membunuh orang tua, atau mungkin sebaliknya orang tua membunuh anak. Dan gara-gara masalah sepele, contoh anak pengen dibelikan motor, tapi orang tuanya tidak sanggup membelikannya. Akhirnya anaknya itu marah, dia ngambil golok dibunuh orang tuanya. Jangan sampai seperti itu terjadi. Nauzubillah min dzalik. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada 4 kedudukan anak. Yang pertama, dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 disebutkan anak sebagai qurrata ayun. Qurrata ayun. Qurra itu ada bola, ayun itu mata. Dimaksudkan apa? Maksudnya adalah anak adalah sebagai penyejuk, penenang, ya, menyenangkan hati bagi orang tuanya. Adanya seorang anak itu membuat kelengkapan dalam sebuah keluarga. Itu yang dirasakan. Kita pulang capek, pulang lelah dari kerja kita, dari pagi sampai malam, sampai kita sampai rumah, kita melihat anak, ayah, kita angkat, kita cium dan kita doakan. Itulah penyenang hati bagi kita. Lelah pun hilang disebabkan oleh anak. Anak sebagai qurrata ayun. Kemudian yang kedua, kedudukan yang kedua adalah anak sebagai zinatul hayati fid dunya. Zinatul hayat, perhiasan hidup di dunia. Anak. Dan juga bisa menjadi perhiasan hidup di akhirat. Bisa jadi anak membawa kita bawa kita ke surga, atau mungkin sebaliknya, nauzubillah, disebabkan oleh anak, kita dibawa oleh anak ke dalam api neraka. Saya khususkan kepada remaja. Kita coba deh. Remaja, kita sebagai zinatul hayati fid dunya, kita sebagai zina, sebagai perhiasan bagi orang tua kita. Namanya perhiasan. Contoh yang buat perempuan, pernah pergi ke toko emas kan? Pernah pergi ke toko perhiasan kan? Perhatikan perhiasan yang mahal dengan perhiasan yang murah. Jika perhiasan yang mahal, dia akan disimpan di dalam brankas, disimpan rapi di dalam etalase, di brankas. Kemudian brankasnya tahan api, tahan panas, tahan gempa mungkin. Setelah dibrankas kemudian ada kode-kode tertentu yang bisa membukanya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membukanya. Setelah itu orangnya kemudian yang menjaga juga security, dijaga oleh security. Tapi kalau misalnya yang murah, ya, harga yang murah
di perhiasan itu cuma ditaruh aja di atas etalase. Udah. Berbeda dengan harga yang mahal. Sekarang pertanyaannya, kita ingin menjadi mahal atau menjadi murah? Kita ingin menjadi perhiasan yang mahal atau menjadi perhiasan yang murah? Orang tua kita menjaga terus bagaimana perhiasan ini jangan sampai ternodai oleh sesuatu apapun. Bagaimana perhiasan ini jangan sampai tercemar. Dalam Quran At-Tahrim disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Hai orang-orang yang beriman, jagalah ku anfusakum, dirimu sendiri dan keluargamu dari siksa api neraka. Kita disuruh menjaga diri kita sendiri dulu. Setelah itu kita menjaga ahli kita, kerabat kita. Kerabat kita yang paling dekat siapa? Anak kita. Jangan sampai gara-gara anak kita masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Ya, itu anak sebagai zinatul hayatud dunia. Dalam Quran Al-Kahfi disebutkan ayat 46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan, tetapi amalan-amalan yang kekal, yang soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi 46. Ya, al-mal wal banun, harta dan anak-anak. Ya. Kemudian yang ketiga, anak sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Apa sih maksud dari fitnah ini? Ya, fitnah ini seperti ini contohnya. Waduh, tetangga kita punya iPhone 11, Pak. Masa aku masih cuma pakai iPhone 7? Mau dong beliin lagi. Dikarenakan orang tua ini sangat sayang kepada anaknya, pengen memberikan sesuatu yang paling baik untuk anaknya, tapi dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan cara merampok, mencuri, atau korupsi. Itu menjadi fitnah. Ya. Dan selanjutnya yang terakhir, kedudukannya adalah anak sebagai aduun atau musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Di antara anak dan istri akan menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ini Quran At-Taghabun ayat 14. Ayat sebelumnya tadi, ya. Dalam kali ini adalah musuh. Bagaimana anak bisa menjadi musuh? Ya. Pernah ada kasus seorang anak memenjarakan ibu kandungnya disebabkan ibu kandungnya mengambil sesuatu dari kebunnya. Ini salah satu contoh yang sudah terjadi di negara kita, negara Indonesia khususnya. Ada juga seorang anak memenjarakan orang tuanya dikarenakan orang tuanya belum bisa membayar utang dari anak-anaknya. Coba kita bayangkan berapa banyak pengorbanan orang tua kita kepada kita saat kita masih kecil.
Kita kemana-mana kita dorong, kita bantu, dibantu sama orang tua kita. Secapek-capeknya orang tua kita, dia tetap menyayangi kita. Maka dari itu, jadikanlah hubungan kalian, hubungan kita semua, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan hewan dan lain-lainnya dengan hubungan yang baik. Ingat, kita hidup sekali. Hiduplah yang berarti. Jadilah anak-anak yang soleh, yang selalu berbakti kepada orang tuaku. Dan jadikanlah diri kita pribadi bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe dan di-like dan komen. Terima kasih ya sudah melihat dari awal dari akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Rabbi.